Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Personal yaum Kurdis. Ilaina wasolna. Sudah sampai di mana kemarin pembahasan kita? Sampai ayat 11. Al-an nasamiru ila tafsir surah Yasin al-ayah ats-tsaniyata asyrah wa ila akhirih. Dari ayat 12 sampai seterusnya. Kemarin kita sudah membahas ayat sebelumnya bahwa orang-orang kufar, orang-orang kafir yang sangat kafir sekali itu, mereka sangat sulit untuk menerima dakwah dari Rasulullah SAW. Begitu juga dengan orang-orang kufar lainnya, mereka sulit untuk menerima dakwah kita, dakwah Islamiyah. Itu sudah menjadi adat ya bagi mereka orang yang kufar. Orang kufar juga sulit menerima hidayah. Kenapa? Karena jiwanya itu sudah terbelenggu, ya. Seolah-olah tangannya itu dibelenggu di lehernya, ya. Maksudnya jiwanya itu sudah terbelenggu sehingga sulit sekali untuk mendapat hidayah, ya. Kemudian hatinya tertutup dengan kekufurannya, dengan kesombongannya, ya. Sehingga mereka tidak mau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa mereka bisa seperti itu? Di antaranya karena mereka itu tidak tahu sebetulnya mereka itu hidup, siapa yang menghidupkan? Ya, tidak tahu itu. Banyak di antara mereka yang berkeyakinan bahwa hidup ini ya berjalan begitu saja, mengalir tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang membuatnya, tanpa ada yang mengurusnya dan sebagainya. Ya. Mereka juga tidak paham apakah yang diperbuatnya itu ada manfaatnya atau tidak. Apakah yang diperbuatnya itu ada yang menulis atau tidak, kan tidak paham. Jadi seolah-olah ya berbuat apapun bebas, walaupun membunuh orang, ya, karena tidak ada yang menulisnya. Lalu mereka juga tidak percaya kepada hari kiamat. Nah, mereka berkeyakinan bahwa hidup itu hanya di dunia. Setelah mati ya sudah, mati begitu saja. Nah, itu mereka. Maka ayat selanjutnya, ayat yang ke-12, Allah berfirman. Apa firman-Nya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya apa tuh? Sesungguhnya apa artinya? Sesungguhnya, ya.
Ada itunya terjemahan di sana. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan mencatat bekas-bekas atau peninggalan yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau lauh mahfud. Nah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna itu huruf apa? Harfut taukid, harfun nawasib, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa huwa litakidi ismin ba'dah. Ya. Inna itu huruf untuk menguatkan isim setelahnya. Huruf nawasib yang menasabkan isim dan merofakkan khabarnya. Huruf ini untuk menguatkan ungkapan setelahnya. Jadi sungguh, ya, sungguh. Jadi benar-benar ya, bahwa kita ini hidup ada yang menghidupkan. Kita mati karena ada yang mematikan. Ya. Siapa yang menghidupkan dari kematian? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini sungguh, ya, benar-benar. Inna itu untuk menguatkan ungkapan setelahnya. Inna nahnu. Nahnu. Apa makna nahnu? Kita, kami. Kami. Itu dhamir munfasil mabniun ala dhammi. Ya, tustakhdamu nahnu lil isyarati ila majmu'atin minal ashkhas alladzina yatahaddatsuna an anfusihim. Sawa'an kanu itnain atau akthar. Jadi nahnu ini digunakan untuk menunjukkan terhadap sekumpulan manusia yang merupakan pembicara utama. Baik berdua atau bertiga, itu disebut dengan nahnu. Saya atau kami, kita. Nah, ini nahnu. Atau seseorang yang dalam kebesarannya takzim, sedang membesarkan, ya, atau menghormati, atau ya takziman, itu sehingga menyebutnya nahnu. Padahal sebetulnya saya, tetapi karena ini untuk takzim di hadapan orang-orang, di hadapan kiai dan sebagainya, supaya tidak sombong, supaya lebih lebih familiar, maka menggunakan kata nahnu. Kami membuat, kami menciptakan, kami. Nah, ini supaya tidak sombong, maka menggunakan kata-kata nahnu, kami. Jadi fi ba'dil ahyan yumkinu istikhdamuha min kibali syakhsin wahidin lil isyarati ila nafsihi ma'a izharit ta'zim awil fakhamah. Ya. Itu ya, untuk ta'zim. Jadi kadang-kadang digunakan untuk seseorang yang mengatakan dirinya, untuk dirinya, tetapi menyebut kami. Gitu. Nah itu. Nahnu nuhyil mauta. Nuhyi itu artinya menghidupkan. Jadi dalam bahasa Arab memiliki arti kami menghidupkan. Nuhyi. Atau kata ini merujuk pada proses memberikan kehidupan kembali kepada sesuatu yang mati, atau membuat sesuatu menjadi hidup kembali. Ya. Ini nuhyi, menghidupkan.
yang mati menjadi hidup. Ya. Dalam konteks Al-Quran, penggunaan kata ini seringkali dikaitkan dengan kebangkitan kembali manusia atau yang disebut dengan yaumul ba'tsi, ya, hari kiamat nanti. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini, yang menyatakan bahwa Allah nanti di hari kiamat itu akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Kita yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebelumnya mereka orang-orang yang kafir itu mereka tidak tahu atau mereka tidak percaya. Ya, ngeyel bahwa setelah mati itu ya tidak ada kehidupan lagi. Padahal ini dikasih tahu bahwa nanti akan dihidupkan kembali setelah mati, kemudian akan dihisab, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yaitu nahnu nuhyil mauta. Al-mauta itu artinya apa? Tusyiru ila jam'il kalimati mayyit. Jamak dari kalimat mayyit. Mayyit itu apa? Mayyit. Orang yang mati. Jadi orang yang mati itu banyak. Ini menjadi mauta, tadinya mayyit. Nah, wahya sifatul liman faraqal hayah aw syai' alladhi faqadal hayah fi sawa'un kana dzalika insanan aw nabatan. Jadi penyebutan bagi orang yang telah terpisah dari kehidupannya atau sesuatu yang telah tiada gerak kehidupannya, baik orang ataupun binatang maupun pohon. Ini mauta. Jadi takni al-ashkhas awil kainat allati tawaqqafat fiha al-hayat wa zahaqat ruhuha. Seseorang atau sesuatu yang berhenti aktivitas kehidupannya dan terlepas ruhnya, ini mati, mayat, ya. Itu ya. Nahnu nuhyil mauta, menghidupkan yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menulis, kata Allah, kami menulis apa-apa yang telah dilakukan oleh manusia di dunia ini. Ma qaddamu, dulu di dunia. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini dicatat oleh Allah melalui malaikat. Siapa yang menulis amal kebaikan dan amal keburukan? Malaikat apa? Raqib dan Atid. Jadi catat semua yang kita lakukan. Naktubu ma qaddamu. Akan terus untuk apa? Kalau yang baik nanti akan diberikan pahala. Kalau yang buruk akan diberikan siksa. Nah, yang dicatat itu bukan hanya yang ketika kita masih hidup, tapi juga wa atharahum. Apa itu arti athar? Athar itu artinya jejak atau peninggalan atau sisa-sisa yang dapat berupa benda bersejarah, peninggalan-peninggalan, peristiwa yang meninggalkan akibat, rekam jejak, karya-karya tulis, lukis, karya ilmiah dan sebagainya. Benda atau bukti dari masa lalu, artefak atau peninggalan sejarah. Ini yang kita lakukan dulu ketika kita masih hidup, yang kemudian terus sampai sekarang, sampai kiamat itu digunakan oleh orang selagi ya, karya kita
digunakan oleh orang, dipakai oleh orang, maka selama itu juga kita akan terus mendapatkan pahalanya, walaupun kita sudah mati. Umpamanya kita membuat masjid, masjidnya dipakai sholat oleh orang, maka dapat pahala sholatnya kita juga. Atau kita mengajar anak-anak, baik anak kita sendiri ataupun orang lain. Kemudian anak kita ini, anak-anak kita menggunakan ilmu yang kita ajarkan, maka kita akan terus mengalir pahalanya pada kita. Nah, oleh karena itu maka diusahakan kalau kamu punya anak belum bisa baca Al-Quran, usahakan agar anak kita itu diajari oleh kita, khususnya surah Al-Fatihah. Karena apa? Karena nanti anak kalau sudah bisa membaca surah Al-Fatihah, sampai dia mati nanti, tiap hari baca surah Al-Fatihah berapa kali itu pahalanya akan mengalir kepada kita yang mengajarinya. Lah kalau yang ngajarinya orang lain, ustazah atau ustadz yang lain, jadi pahalanya akan mengalir sama orang lain terus. Tapi kalau orang tuanya yang mengajari Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu ketika dibaca oleh anak kita nanti, kapan saja, waktu sholat ataupun kapanpun, pahalanya akan mengalir sama kita juga. Makanya sayang kalau anak diajarin orang, tidak diajarin oleh kita sendiri, orang tuanya. Ya, itu ya, Pak Ataruh. Itu yang baik, yang buruk pun sama. Kalau kita di dunia ini membuat tempat mesum umpamanya, atau tempat perzinahan, apakah itu bentuknya hotel ataupun apapun, selagi itu tempat digunakan untuk berbuat mesum, dosanya akan terus mengalir pada, walaupun kita sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu, tiap-tiap sesuatu kami kumpulkan fi imamin mubin. Imam di sini maksudnya kitab. Di dalam kitab mubin yang jelas. Ya, kitabim mubin. Apa itu kitabim mubin itu? Imamim mubin itu? Ya. Tafsiru ahli sunnah. Ahli sunnah itu menyebutnya apa imamim mubin? Imamim mubin menurut ahli, di dalam tafsir-tafsir ahlu sunnah itu artinya al-lauh al-mahfud alladzi kataballahu fihi kulla syai'in wa huwa mubayyinun li'annahu yuwaddihu kulla ma fihi. Nah itu. Jadi menurut ulama-ulama tafsir kalangan ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksud imamim mubin itu lauh mahfud. Lauh mahfud. Ya. Di mana dalam lauh mahfud itu ya Allah menuliskan segala sesuatu. Ya. Dan menerangkan segala sesuatu. Jadi mubin itu artinya menerangkan, yang jelas, menjelaskan. Yuwaddihu kullama fih, menjelaskan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi keterangannya ini begini,
Bahkan nasib kita sudah tulis di situ. Kamu lahir laki-laki atau perempuan, sudah tertulis. Sebelum kamu lahir itu sudah tertulis. Dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu ada di dalam Lauh Mahfuz, tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Apapun yang kita lakukan di dunia ini itu dicatat di Lauh Mahfuz. Nanti ketika hari kiamat akan kita dapatkan lagi, ya. Asyarah. Jadi keterangan dari ayat 12 itu, ya, tu'akkidu hadhil ayah, ya, qudratallahi ala ihya'il mauta wa ba'thihim lil hisab yaumal qiyamah. Jadi tafsir surat Yasin ayat ke-12 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan membangunkan dari alam barzakh untuk dihisab di yaumil qiyamah. Bagaimana orang sudah mati sudah jadi tulang, ya, bagi Allah tidak susah. Allah menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya aja bisa, apalagi ini sudah pernah hidup. Gampang sekali, ya. Nah itu. Kama tadammana al-ayat, kama tatadammanu al-ayatu isyaratan ila annallaha yusajjilu kullama qadamahul insan min khairin wa syarrin fi hayatihid dunya. Ya, sebagaimana yang tercantum di dalam ayat ini merupakan isyarat petunjuk kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencatat segala sesuatu yang kita lakukan, yang manusia lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan ketika kita hidup di dunia. Fi hayatihid dunya. Ya, ketika hidup di dunia. Ya. Bil idafati ilal athar allati tarakaha min ba'dih. Sawa'an kanat hasanatan kas-shadaqati al-jariyah aw sayyi'ah kasyirk. Dan Allah mencatat bekas-bekas atau peninggalan-peninggalan yang baik yang mereka tinggalkan seperti sedekah jariyah atau yang lainnya, dan juga mencatat athar bekas-bekas yang buruk seperti kesyirikan, kekufuran, ya, dan keburukan-keburukan lain. Nah, jadi semuanya itu dicatat dalam kitab yang jelas, yakni Al-Lauhul Mahfuz yang merangkum segala sesuatu alam di alam raya ini. Nah, wahada ta'kidun ala ahammiyatil amal as-salih wa tarkil athar at-tayyibah fid dunya wa tahdhir minal a'mali sayyi'ah wal athar as-sayyi'ah kama annaha tad'u ilal isti'dad li yaumil hisab wal jaza. Jadi ayat ini menekankan akan pentingnya beramal soleh dan meninggalkan peninggalan-peninggalan ketika hidup itu yang baik, dan mengajak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari hisab, untuk mempertanggungjawabkan segala yang telah dilakukan di dunia ini. Itu ya. Ayat ini juga menyoroti pentingnya meninggalkan bekas yang baik di dunia, karena bekas perbuatan baik yang diikuti oleh orang lain akan terus mendatangkan pahala bagi pelakunya bahkan setelah meninggal dunia.
Nah, kemudian waspada terhadap dampak perbuatan. Ya, perbuatan yang buruk, kita harus waspada. Khawatirnya perbuatan buruk kita ini diikuti, ya, dipelajari oleh orang lain, ya, sehingga kita pun dapat dosanya. Nah, itu tafsir ayat ke 12. Nah, kemudian kita meneruskan kepada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat ke-13. Coba dibaca. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Nah, artinya? Ada artinya nggak di situ? Oh, tidak ada. Wadrib lahum matalan ashabal qaryati idja'ahal mursalun. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Jadi ini ayat yang tadi di 12 dan 13 ini masih ada saling berhubungan. Ketika Rasulullah SAW mau menghadapi orang-orang kafir yang susah sekali, diingatkan dengan apapun, bahkan diperingatkan dengan berbagai macam peringatan pun, mereka tetap saja tidak beriman. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengungkapkan tadi, ya, kejadian atau kehidupan dan pengaturan kehidupan dan amal-amal kita yang kita lakukan di dunia itu dijembrengkan kepada mereka, dijelaskan kepada mereka. Semua itu diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dan semua amal kita dicatat oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, apakah kita mendapat surga atau neraka, itu diceritakan tuh. Kalau kamu nanti mau dakwah kepada orang-orang yang kufar terutama, ya itu dulu tuh. Kehidupan kita ini dari mana sih? Akan gitu. Jadi supaya mereka tersentuh gitu. Kamu itu hidup, siapa yang menghidupkan? Ya. Apa yang kamu perbuat itu ada yang mencatat nggak, kan gitu ya. Ini untuk menggugah mereka. Ya. Kemudian bahwa kamu itu nanti akan dihidupkan kembali, ya. Dihidupkan kembali, kemudian diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Apakah kamu akan masuk surga atau kamu masuk neraka? Itu digugahkan mereka. Kemudian setelah itu, apalagi yang membuat mereka itu supaya tergugah? Nah, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW dan kita sebagai para dai untuk apa? Banyak berkisah. Banyak berkisah tentang orang-orang dulu, rasul-rasul yang terdahulu, umat terdahulu, bagaimana kondisi umat terdahulu itu. Nah ini, Allah perintahkan wadrib lahum, dan buatlah suatu bagi mereka apa? Masalan, perumpamaan, cerita apa? Tentang ashabal qaryah. Ashabal qaryah, penduduk suatu negeri. Ini penduduk suatu negeri itu yang mana? Nah, ketika utusan-utusan, ya, idja'ahal mursalun, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ketika rasul-rasul datang kepada mereka. Ya. Jadi ayat ini apa? Memerintahkan Rasulullah SAW pada waktu itu, ya, untuk menceritakan kisah ashabul qaryah, penduduk suatu negeri yang tidak percaya kepada utusan Allah. Ini lebih jelasnya di mana? Tafsiruha wa anna Allah Ta'ala ya'murun Nabi sallallahu alaihi wasallam
ayadriba liqaumihil ladzina yukadzibunahu masalan ibratan. Ya, masalan ibratan. Nah, tafsirannya dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kisah atau untuk mengkisahkan contoh-contoh kaum terdahulu yang mendustakan para rasul. Untuk apa? Untuk menjadi contoh. Nah, supaya mereka tersentuh sehingga bisa mengambil ibrah. Ibrah itu pelajaran dari kisah tersebut. Nah, jadi dakwah yang lebih menarik itu kalau kita banyak bercerita tentang ashabul qaryah kalau ini, tentang orang-orang dahulu ya, yang mendustakan agama. Bagaimana ya, kisah tersebut? Nah, wahadal misal yuhdafu ilal idati wal i'tibari liman i'tabaru. Jadi kisah perumpamaan itu dimaksudkan untuk apa? Untuk memberikan nasihat dan i'tibar, pelajaran bagi yang suka mengambil pelajaran. Bagi yang suka mengambil pelajaran. Ya. Nah, tentu saja setiap orang itu suka kalau mendengar cerita, ya, mendengar cerita. Wadrib lahum masalan, ij'al lahum masalan aw qissatan ya'tabiruna biha wal murad wal ibrah wal indar la mujarradal hikayah. Kisah yang bisa diambil pelajaran darinya maksudnya adalah pelajaran baik dan peringatan. Bukan apa? Bukan hanya sekedar dongeng, cerita dongeng, ya. Bukan hanya sekedar dongeng yang bohong. Tapi benar-benar cerita yang terjadi. Kisah yang terjadi zaman dulu. Adanya di mana? Ya, adanya di dalam Al-Qur'an. Lihat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang kisah-kisah para nabi dulu, para umat dulu, yang baik ataupun yang buruk. Yang mendapat kenikmatan, ada juga yang disiksa dengan berbagai bencana. Nah, ashabul qaryah di sini siapa? Hadhil qaryah ya Madinatu Antakiyah. Fi qauli jumhuril mufassirin. Menurut jumhur mufassirin, menurut ulama-ulama kebanyakan dari para mufassir, ulama-ulama mufassirin, ahli-ahli tafsir, mereka kebanyakan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qaryah di sini, negeri di sini adalah Madinatu Antakiyah. Ya, kota Antakiyah namanya. Kota apa? Antakiyah. Antakiyah. Di mana kota Antakiyah itu adanya? Adanya di kota Suriah ya. Negeri Suriah. Kota di negeri Suriah. Dekat Antakya, Turki. Ya, dekat Turki. Negeri Suriah dekat Turki. Ya. Tapi ini kan menurut mufassirun Al-Quran tidak menyebutkan nama kotanya apa. Ya. Apakah betul namanya Antakya atau bukan? Ini hasil penelitian-penelitian para mufassirin, ya, para ahli, bahwa setelah melihat dari bekas-bekas peninggalan dan sebagainya, Antakya itu ada di Suriah, dekat Antakya, Turki. Ya. Idza ahal mursalun, ketika datang utusan-utusan kepada mereka orang-orang Antakya. Iya. Huna arsalallahu ilaihim rusulan lida'watihim ila ibadatillahi wahdah wa tarkis syirki wal ma'asi. Dia Allah mengutus
ke orang-orang Antokia itu utusan-utusan. Ada yang menyebutkan ini rasul, ada yang menyebutkan ini ulama biasa yang dikirim oleh Nabi Isa alaihi salam. Untuk apa? Untuk mengajak mereka kepada beribadah, atau agar supaya ibadahnya itu hanya kepada Allah saja, dan mereka meninggalkan kemusyrikan dan kemaksiatan. Nah, al-hadaf minal ayat, tujuan dari ayat ini yaitu al-idhah wal i'tibar wal mau'idah. Al-mau'idah wal ibrah, nasihat dan pelajaran dari orang terdahulu, al-i'tibar, pelajaran yang bisa diambil pelajarannya. Nah, al-hadabul asasi min dzikri hadhil qissah wa ayyata'ammal annas fi masyiril muqaddibina wa kaifa aqibihim wa kaifa aqabahumullahu ala taqdibihim lirrusuli wa ya'tabiru bidzalikal qaum al-muqaddibun lin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan utamanya agar manusia itu merenung, ya. Tujuan daripada diceritakannya kisah-kisah zaman dulu itu, tujuan utamanya adalah agar manusia merenungkan diri tentang kebohongan, kedustaan yang mereka lakukan, dan apa akibat mendustakan Rasul. Pada zamannya Nabi Nuh dikelebekkan ke dalam air. Ya. Pada zamannya Nabi Musa, Fir'aun diceburkan ke lautan dan para penggawanya. Pada zamannya Nabi Lut, kaumnya di apa? Gempa, kemudian dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Ya. Dan yang lainnya. Ya. Jadi dengan harapan bahwa mereka itu mau mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian-kejadian atau hikayat-hikayat tersebut. Hadil kisah al-qisasiyah tu'radu ba'da aradi qadiyatil wahyi war risalah wal ba'd lital tamisa al-qalb bima kana min mawaqifit taqdib wal iman wa awaqibiha. Ya, jadi ini sebagaimana yang tadi disebutkan, cerita-cerita ini adalah untuk supaya mereka orang-orang yang kufar itu tersentuh hati, ya, dengan cerita itu, dengan hikayah itu, sehingga mereka mau beriman, ya, tidak terus berdusta atau mendustakan agama, mendustakan Rasul, mendustakan Allah, mendustakan kitab Allah. Nah, jadi al-qisah tuwaddihu kaifa annar rusul tu'radu lil taqdib wat tahdid walakinnahum sabaru wa thabatu 'alal haqqi mu'akkidina 'ala sidqi risalatihim. Jadi kisah-kisah ini, ya, mengisahkan bagaimana para rasul itu didustakan oleh umat-umatnya terdahulu dan dikasari, maka ada yang dibunuh. Namun mereka tetap sabar dan tabah dalam menghadapi kebenaran. Jadi walaupun umatnya itu mereka sampai menyiksanya, tapi para rasul tetap tabah, ya, tetap disenderkan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala segalanya. Itu ya. Itu merupakan contoh untuk kita nih yang mau berdakwah. Tetap diperlukan jiwa yang kokoh, yang kuat untuk terus berdiri, ya, terus berdiri berdakwah walaupun gangguan dari sana sini. Tidak ada perjuangan yang jalan tol, semuanya penuh dengan lika-liku. Ya. Orang yang sedang dakwah atau berjuang di jalan Allah itu harapannya bukan di dunia kenikmatannya, tetapi di akhirat nanti. Maka kalau kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan penganiayaan, penyiksaan dan sebagainya, maka memang begitulah kehidupan di dunia, nggak ada yang enak. Nah, harapan kita nanti di akhirat. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat ke-14. Silakan dibaca. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Artinya yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Nah, jadi berapa orang yang diutus oleh Nabi Isa ke Antiokhia itu? Dua orang. Dua orang didustakan nggak? Didustakan oleh mereka. Karena yang dua orang itu didustakan, maka Allah kirim lagi melalui Nabi Isa itu satu orang lagi. Berarti menjadi tiga orang. Nah, tiga orang ini kompak. Mereka mengatakan apa? Faqalu inna ilaikum mursalun. Mereka mengatakan sesungguhnya kami ini, ya, kami bertiga ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah kepadamu. Ya. Maka ada hikmah dari ayat ini. Ayat ini menceritakan kisah penduduk sebuah kota, disebut Ashabul Qaryah, penduduk sebuah negeri, tadi itu Antiokhia, yang mengingkari utusan-utusan Allah. Kisah ini berfungsi sebagai peringatan bagi orang-orang yang mengingkari risalah dan utusan Nabi Muhammad SAW, serta sebagai pelajaran tentang kebebasan memilih dalam keimanan. Sungguh kami diutus untuk kamu sekalian. Ini kata siapa? Kata tiga utusan tersebut. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa nanti ayat selanjutnya, ya, penjelasannya. Id arsalna ilaihim utnaini fakadzabuhuma. Yushiru hadza ila anna Allah arsala rasulaini ila qaumin fi qaryah fastaqbalahum ahlal qaryati bitakdzib fastaqbalahum ahlul qaryati bitakdzib warrafadi lida'watihim lidukhulil iman fa'azazna bitalithin. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu mengutus dua orang utusan kepada kaum Antiokhia tersebut. Lalu mereka menerima dua utusan Allah itu dengan takdzib, dengan mendustakannya, warrafad, dan menolaknya. Menolak untuk apa? Lidukhulil iman, untuk beriman. Menolak untuk
masuk Islam, untuk beriman. Islamnya Islam pada zaman itu. Fa'azzazna bitalitin, maka Allah menguatkan dengan yang ketiga, utusan ketiga. Azazna, takni ya, qawwaina wa syaddadna ar-rasulaini al-awwalaini. Menguatkan, kami menguatkannya, mengokohkannya yang kedua itu dengan satu orang yang lain. Faqad ja'ahum rasulun tsalitsun, maka datang rasul yang ketiga. Liyaqwiya mauqifahum fid da'wati ilallah, untuk memperkuat dakwah kepada Allah tersebut, memperkuat yang dua orang itu dalam berdakwah. Jadi tiga orang. Faqalu inna ilaikum mursalun. Mereka mengatakan sesungguhnya kami itu diutus, kami utusan-utusan yang diutus oleh Allah kepada kamu. Nah. 5 menit lagi. Hadhil ayat tadribu masalan limusyriki Makkah wa tashiru ila anna takdibahum lirrusul sayakunu aqibatuh wa khaymah tamaman mana tadi? Mana tadi? Tamaman kama haddatsa li ahlil qaryatil ladina kadzabur rusul. Jadi ayat ini itu dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada, atau kisah ini diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang kufar yang ada di Mekah pada waktu itu ya. Di mana orang-orang kufar Mekah pada saat itu hampir mirip kelakuannya dengan orang-orang ahlul Qaryah tersebut, kekufurannya. Ya, kayak semacam Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kan menentang sekali apa yang dakwahkan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak mau beriman. Ya. Nah itu ya. Jadi mirip. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan ahlul Qaryah itu. Ya. Biar mereka, oh iya, saya juga begini nih ternyata ya. Begitu ya. Mirip. Ayat ke-15, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Jadi ini jawaban dari mereka ketika mereka diutus 3 utusan. Apakah mereka menerima? Mereka katakan, ma antum illa basyarum mithluna. Kamu ini yang 3 orang itu. Yang 3 orang itu. Kamu itu semuanya adalah seperti kami, manusia-manusia biasa, bukan utusan Allah. Kenapa? Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Karena Allah yang Maha Pengasih itu tidak pernah mengutus atau menurunkan sesuatu pun yang seperti kamu itu ya, kepada kami. In antum illa takdzibun, maka kamu itu bukanlah siapa-siapa, kecuali kamu itu hanya pembohong doang. Gitu. Mereka yang mendustakan Rasul, tapi mereka yang menuduh Rasul itu dusta. Ini ya. Inilah orang-orang yang kafir begitu. Mestinya kita mengatakan mereka itu dusta,
Tapi justru mereka mengatakan dusta kepada Rasul. Nah, ini zaman ya. Mungkin zaman sekarang juga begitu. Orang yang mendustakan atau yang berbohong itu dianggap benar, orang yang benar dianggap bohong. Itu kelakuan orang kufar itu begitu. Okay. Karena apa? Karena ya nafsunya di dalam diri mereka. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kamu itu bukan siapa-siapa kecuali kamu itu hanya manusia seperti kami. Bukan rasul, bukan apa. Ya, wa ma anzalar rahmanu min syai'in. Karena Tuhan yang Maha Rahman itu tidak menurunkan sesuatu apapun kepada kami. Apalagi orang yang seperti kamu. In antum illa takdzibun. Maka kamu itu hanya bukanlah siapa-siapa kecuali kamu itu hanya pembohong. Kamu hanya pembohong. Ya. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ini ayat ke-16-nya. Maka yang 3 orang utusan itu mereka berkata, Tuhan kami itu mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Ya. Jadi kami ini diutus oleh Tuhan kami sebagai utusan, walaupun melalui Nabi Isa ya. Bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang yang diutus kepada kamu. Kami ini yang diutus kepada kamu. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Nah, adapun kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintahnya dengan jelas tanpa sedikit pun keraguan. Tanpa sedikit pun keraguan. Jadi jelas. Tidak meragukan lagi. Gitu ya. Kamu terima atau tidak terima? Silakan. Itu mah tanggung jawab kamu nanti. Ya, akibatnya. Yang jelas bahwa kami sudah memberitahukan kepada kamu, sudah menyampaikan kepada kamu apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya. Begitu ya. Jadi jangan sedih kalau kita mengajak orang kepada kebaikan tapi malah kita yang dianggap sebagai pembohong dan sebagainya. Nah, itu karakter orang-orang kufar itu memang begitu, menuduh para rasulnya, menuduh orang-orang baik itu sebagai pembohong dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari ayat ke-12 sampai ayat ke-berapa tadi? 17. 16. Dan sampai ayat ke-17 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nastamirru fima ba'd wa akhiran aqulu lakum ila liqa fil munasabah al-atiyah wa naqulu ma'an kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.